berbicara tanah harus memiliki kekuatan pertahanan daripada serobotan, penguasaan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Banyak fasum kita, lahan-lahan kita yang diserobot oleh orang, dan itu tugasnya kami untuk mengembalikan supaya fungsinya kembali ke awal sebagai fasilitas umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bapeda Corner bersama saya Elsa. Nah, seperti biasa di tiap episodenya kita selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang nantinya kita akan berbincang santai yang juga pasti berkaitan dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya. Dan yang hadir pada hari ini adalah Bapak Kepala Dinas Pertanahan, Bapak Ahmad Namsum. Langsung saja kita sapa Bapak Ahmad Namsum pada hari ini. Halo Pak, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, Pak Ahmad ini selaku Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar ya. Kalau kita lihat Dinas Pertanahan, sorry nih. Ya, biasa. Agak kebalik-balik. Biasa. Ya. Kita mungkin mau tahu dulu seperti apa sih sebenarnya ruang lingkup kerja dari Dinas Pertanahan itu sendiri, batasan-batasannya sejauh mana sih, dan lebih tepatnya mungkin tupoksinya nih Pak. Ya. Tadi mungkin bisa dijelaskan. Jadi memang kami di pemerintah Kota Makassar ada OPD yang namanya Dinas Pertanahan, yang biasa juga kalau tidak hati-hati kita adalah bisa keseleo lidah ini menyebutnya Dinas Pertahanan. Tapi sebenarnya dua kata ini memang harus seiring, berbanding lurus, karena berbicara tanah harus memiliki kekuatan pertahanan daripada serobotan, penguasaan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Betul sekali. Kami di Dinas Pertanahan punya tupoksi adalah mengamankan dan mengembalikan fungsi lahan pada aspek fasilitas umum dan fasilitas sosial. Dan Dinas Pertanahan ini memang selalu masyarakat melihatnya bahwa mengurusi sertifikat. Tapi Dinas Pertanahan oleh OPD pemerintah kota itu tadi adalah mengurusi tanah-tanah pemerintah, mengurusi tanah-tanah negara, dan juga menjadi fasilitator dalam rangka terkait dengan pembangunan kepentingan umum yang membutuhkan lahan, baik itu lahan pemerintah maupun lahan masyarakat yang mau dibebaskan untuk kepentingan sebagai PSN, Program Strategi Nasional Pemerintah Pusat. Nah, kami di Dinas Pertanahan juga tentu harus menguatkan koordinasi dengan pihak BPN, Badan Pertanahan Kota Makassar. Kenapa? Karena kolaborasi kami ini tentu terkait dengan bagaimana mengamankan fasum-fasum kita yang belum bersertifikat. Tentu ini penting karena aset-aset pemerintah, khususnya di sektor lahan, punya tugas Dinas Pertanahan untuk melakukan sesuatu yang lebih kuat dalam rangka pengelolaan dan dipakai oleh pemerintah kota sebagai bentuk layanan untuk publik masyarakat Makassar. Ya, jadi kita bicara mengenai bagaimana mempertahankan baik itu yang sudah menjadi milik kita, sudah punya dasar seperti sertifikat yang sudah dipegang, ataupun mungkin masih ada yang dalam proses nih Pak. Nah, sejauh ini di pemerintah Kota Makassar sendiri dan selama Bapak menjabat sebagai Kepala Dinas, gimana nih perjalanan dalam hal memperjuangkan aset-aset milik pemerintah? Iya, jadi kami di Dinas Pertanahan sejak diberi amanah oleh Bapak Wali Kota Makassar sebagai Kadis Pertanahan, selain kami memperjuangkan bagaimana legalitas formal terkait dengan pensertifikatan fasum-fasos itu tadi, ada hal yang kami lakukan program terkait dengan pengembalian fungsi fasum. Kenapa? Karena banyak fasum kita, lahan-lahan kita yang diserobot oleh orang, dan itu tugasnya kami untuk mengembalikan supaya fungsinya kembali ke awal sebagai fasilitas umum. Kalau boleh kami berikan contoh adalah mengenai berdirinya toko Bandung Gorden di jalan persimpangan Haji Agus Salim dan Haji Ramli. Toko itu berdiri di atas lahan jalan. Ini fasum. Dan alhamdulillah setelah bertahun-tahun
maka kami bisa tertibkan dan mengembalikan ke fungsinya. Memang keberadaan Dinas Pertanahan itu tadi, kami sebenarnya dalam memperjuangkan pengamanan dan pengembalian fungsi Fasum di pemerintah Kota Makassar, itu kami butuh injeksi dan supporting dana, karena Fasum-Fasum kita yang sudah punya sertifikat ataukah yang belum bersertifikat tapi harus kita amankan, maka tentu punya sasaran pengamanan 3 macam. Yang pertama adalah pensertifikatan, yang kedua adalah memasangi papan bicara sebagai bagian bahwa menyatakan itu adalah milik, lahan ini milik pemerintah kota. Kemudian yang ketiga adalah memasang tugu atau patok. Nah, kalau ini bisa kita diperkuat anggaran, maka tentu adalah menjadi hal yang lebih kuat mengenai legalitas formal dari keberadaan aset lahan kita, Fasum kita, supaya dapat untuk kita terus pertahankan. Di samping yang belum bersertifikat, kami upayakan memaksimalkan. Yang tahun ini kami minta di BPN sebagai lembaga terbitnya sertifikat untuk sesegera mungkin permohonan yang terbengkalai di tahun sebelumnya, 2017 masih ada sebelum saya, dan yang kami ajukan di 2022 ini bisa segera terbit sebelum berakhirnya 2022. Karena kami akan mempercepat progres dalam rangka pensertifikatan dan pengamanan aset lain terkait lahan kita. Mudah-mudahan pemerintah kota melalui Bapeda dan BPKD mensuportin anggaran untuk bagaimana secepatnya semua itu bisa aman untuk sebagai aset pemerintah kota Makassar. Kalau boleh tahu Pak, ada berapa banyak Fasum yang kemudian belum bersertifikat atau sementara dalam pengurusan, termasuk dengan yang 2017 kemarin belum selesai? Jadi kalau tercatat di aset, karena kita harus connect dengan pencatatan di BPKAD di bidang aset, itu lahan kita kurang lebih 4 ribuan yang tercatat. 4 ribuan ini terbagi 2, lahan jalan dan lahan non-jalan. Lahan jalan itu kurang lebih 3.000, lahan non-jalan kurang lebih 1.000. Yang sudah bersertifikat itu sekitar 50% untuk non-jalan. Nah, kami maksimalkan ini, mudah-mudahan kami bertekad sebelum berakhirnya periode Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota 2024, kami mudah-mudahan bisa melakukan pensertifikatan total dari yang tercatat. Tetapi yang belum tercatat juga kami sementara mencermati, karena banyak Fasum kita, banyak aset lahan kita yang belum tercatat, dan kami akan mencoba untuk mencermati dan mengembalikan ke fungsinya. Ini juga yang harus ditingkatkan alasatnya dengan mensertifikatkan, memasangi papan bicara dan memasangi patok. Nah, apalagi dengan program Bapak Wali Kota dengan lorong wisatanya, kurang lebih 5.000 lorong wisata. Kami di Dinas Pertanahan juga melakukan kegiatan ini ke depan sebagai peran Dinas Pertanahan terhadap Longwis, maka kami akan melakukan pengamanan aset lahan lorong wisata, baik melakukan pensertifikatan untuk 5.000 lorong wisata dan juga pemasangan papan bicara dan pemasangan patok. Anggaran yang kami butuhkan untuk ketiga aspek pengamanan lorong wisata ini adalah kurang lebih 11 miliar. Nah, ini memang mengamankan aset tidak dengan anggaran kecil, tapi mengamankan aset adalah membutuhkan anggaran, dan kami bertekad untuk menggunakan anggaran itu dalam aspek pengamanan dalam rangka banyak hal. Tentu adalah bagaimana pemerintah kota ini bisa benar-benar aset dan fasos kita yang banyak dikuasai orang, diserobot orang, secara perlahan akan kami kembalikan ke fungsinya. Jadi memang Pak masih agak banyak ya kemudian fasilitas umum yang menjadi aset dari pemerintah yang mungkin masih kita harus perjuangkan sertifikatnya supaya kita bisa punya legalitas yang kuat. Nah, kalau Pak Kadis sendiri melihat ada banyak, realitanya ini ada banyak Fasum atau aset-aset pemerintah yang kemudian dikuasai oleh orang luar. Hal ini sendiri kalau dari Pak Kadis melihatnya apa yang kira-kira menjadi penyebab utama nih sampai bisa ada penguasaan-penguasaan di luar dari kendali pemerintah kota? Ya, jadi aset-aset lahan kita, Fasum-Fasum kita banyak dikuasai dan diincar oleh
beberapa kelompok atau personal, istilah kami adalah mafia, Ya, karena ini masalah tanah di Makassar lagi seksi. betul. Harga tanah di Makassar luar biasa. Ini yang memancing banyak pihak, banyak yang kategori mafia yang bisa menghalalkan segala cara, dan tugas kami di Dinas Pertanahan untuk membendung itu. Apapun itu kami membendung mengenai langkah-langkah yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dalam menyerobot dan menguasai aset kita. Nah, sebelum tiba ke situ, tentu kami melakukan strategi-strategi kerjasama dengan BPN untuk segera mempercepat proses legalitas pensertifikatan pemerintah kota, lahan-lahan yang kita sudah ajukan, dan juga kami sementara mencermati banyak lahan-lahan yang tercatat di aset, tetapi lagi diserobot atau dikuasai beberapa pihak. Nah, memang yang paling pokok adalah bagaimana kita untuk melakukan pencermatan. Karena sejak kami di Dinas Pertanahan, sudah ada 2-3 yang kami cermati, dan alhamdulillah sudah kami kembalikan ke fungsinya. Dan ini lagi banyak, termasuk tadi rapat tadi, karena pertemuan tadi ini juga membicarakan perintah pimpinan untuk mengembalikan fungsi lahan yang ada di kompleks PDAM. Di atasnya berdiri bangunan rumah dinas kesehatan. Nah, sudah berpuluh-puluh tahun ditempati. Nah, ini kalau dibiarkan, paling tidak menjadi salah satu cikal bakal untuk kembali dikuasai. Nah, walaupun ini memang berperan di perasaan karena orang tua pernah mengabdi di pemerintah kota, tetapi karena tugas dan tanggung jawab untuk bagaimana mengembalikan fungsinya, kami tadi beri waktu 7 hari untuk mengosongkan itu dan kembali menjadi penguasaan pengelolaan oleh pemerintah. Satu lagi yang kami kembalikan ke fungsinya. Nah, ini insya Allah dalam waktu ini belum lama, intervalnya baru kurang lebih setahun, ya sudah terhitung ada 5-6 yang kembali ke fungsinya. Dan insya Allah mudah-mudahan ke depan dengan disupport oleh anggaran untuk legalitas formal pensertifikatan itu akan kami maksimalkan. Dan di tahun 2022 ini termasuk 2023, lorong-lorong wisata itu tadi akan kami sertifikatkan dengan kerjasama BPN untuk mempercepat. Mudah-mudahan teman-teman di TAPD, bapak-bapak di TAPD bisa memberi anggaran yang sesuai, sehingga harapan pemerintah kota untuk sukses program dengan legalitas kuat terhadap lahan akan semakin kita dapat gapai dengan baik. Iya, jadi memang masih harus terus gencar ya Pak ya, Iya. untuk menyelamatkan fasilitas umum. Ngomong-ngomong soal fasilitas umum nih Pak, yang masih hangat nih, yang lagi dibicarakan khusus di Kota Makassar adalah salah satu fasilitas umum yang kemudian berhasil Pak Kadis selamatkan, itu adalah lahan di samping Toko Agung itu yang sekarang juga banyak diberitakan. Nah, boleh cerita sedikit, ada drama-drama apa sih Pak terjadi waktu pada saat berjuang menyelamatkan pemerintah kota? Jadi yang pertama dulu sebelum Agung, itu tadi saya sudah singgung sedikit di awal bahwa ada toko Bandung Gorden, bangunan yang berdiri lantai 2 permanen, itu di Jalan Haji Agus Salim, Haji Ramli di depan sentral. Itu jalan, luasnya kurang lebih lebarnya sekitar 12 meter, panjangnya kurang lebih 50-60 meter ke belakang. Itu besar, dan berdiri 6 bangunan di belakangnya. Ini sudah terbahas oleh beberapa OPD-TNI sebelumnya, termasuk Dinas Pertanahan di era sebelum saya, dan bertahun-tahun kita ada kunjung selesainya. Begitu kami masuk, kami rapat 6 kali, dari Oktober, kemudian kami tertibkan di tanggal 15 Desember. Saya masih PLTK di saat itu, kembalilah ke fungsinya melakukan penertiban. Memang tantangannya besar, karena godaannya juga banyak, tetapi karena komitmen dengan tugas, maka tantangan dan godaan, artinya kalau kita simpulkan, hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan, kita harus singkirkan demi kemaslahatan fasum pemerintah Kota Makassar. Karena kalau kita ikuti itu, maka bisa menghambat upaya kita dalam pengembalian fungsi. Itu tentang Bandung Gorden. Dan ini luar biasa tantangannya, karena
pihak pengacaranya melapor sampai di presiden. Wah. Dan pekan yang lalu kami didatangi oleh tim sekretariat negara. Kami jelaskan bahwa ini memang adalah fasum. AJB yang diklaim itu adalah AJB yang tidak formal karena proses AJB itu tentu ada penjual, ada pembeli. Artinya pembeli itu yang menginginkan, penjual itu adalah pemilik. Nah, ini sementara pemerintah kota tidak pernah AJB ada. Nah, mengenai HPTB itu tadi, itu bisa terbit kalau ada sertifikat. Ini sementara jalan. Dan akhirnya pihak sekretariat negara menyatakan, wah kalau begitu Pak Kadis sudah tuntas. Nah, ini alhamdulillah bisa selesai dengan baik. Di Agung itu juga sudah bertahun-tahun. Tidak ada ya, konon ceritanya orang, tidak ada yang berani sentuh Agung. Iya. Saya bilang kalau tidak ada yang berani sentuh Agung, insya Allah Dinas Pertanahan melalui bimbingan, arahan, dan petunjuk pimpinan Bapak Wali Kota, maka semua akan kita lakukan sesuai dengan regulasi. Dan alhamdulillah tanpa kita lakukan penertiban dari pemerintah kota, tapi pressure dari kami, pengawasan dari kami, sampai peninjauan lapangan dengan sukarela pihak Agung membuka sendiri pagar beton yang kokoh 2 dan pagarnya tembus ke kafe itu, kembalilah ke fungsinya Jalan Kutilang seperti semula. Oke, jadi kembali menjadi jalan. Jalan kembali yang bisa digunakan oleh semua masyarakat, menjadi akses, bahkan bisa menjadi akses jalan ke kafe Agung sendiri. Oke, jadi memang sudah ditertibkan dan Iya. kembali ke fungsinya masing-masing. Nah, terakhir nih Pak, Iya. mungkin sebagai closing statement juga dari Pak Kadis, lebih kepada penyampaian kepada masyarakat nih, mengenai mungkin ada masyarakat yang tahu bahwa ini fasilitas umum yang kemudian harus dikembalikan fungsinya. Iya. Apakah dalam hal peringatan-peringatan atau ajaran-ajaran kepada masyarakat untuk taat gitu sebagai masyarakat yang baik? Silakan. Iya. Jadi tentu kami berharap kepada semua pihak, bantuan dan informasi dari semua pihak, termasuk seluruh elemen masyarakat, termasuk teman-teman media, untuk memberikan informasi ke kami apabila di Tenggarai ada fasum yang milik pemerintah kota untuk disampaikan kami akan segera bergerak cepat dengan tim kami untuk melakukan pencermatan dan melakukan prosedur dalam rangka pengembalian fungsi dan pengamanan mengenai fasum dan fasos itu. Dan yang kedua, kami tentu berharap dukungan semua pihak. Kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa dukungan semua pihak dalam rangka menegakkan tegaknya aset lahan pemerintah kota dari semua yang kemungkinan akan disentuh, dijamah oleh mafia. Kita jangan biarkan mafia masuk di Kota Makassar, apalagi menyentuh fasum dan fasos pemerintah Kota Makassar. Iya, betul sekali. Jadi memang untuk mempertahankan tanah ini ya kita butuh pertahanan yang kuat. Jadi memang kone antara Dinas Pertanahan yang bisa terpeleset menjadi pertahanan, bukan terpeleset tapi justru penguatan bahwa pertanahan harus dibentengi pertahanan yang kuat dalam rangka mengamankan fasum dan fasos, tentu adalah sesuatu yang dilandasi niat yang kuat dengan dorongan dan bimbingan rida dari Yang Kuasa. Iya, betul sekali Pak Kadis. Terima kasih banyak ini. Terima kasih. Untuk perbincangan kita pada hari ini di Bapeda Corner, ya kita doakan semoga pada saat memperjuangkan fasum dan fasos milik pemerintah Kota Makassar itu kendalanya bisa diatasi semua. Iya, insya Allah. Seperti tadi kata Pak Kadis, bisa kembali fungsinya seperti semula. Terima kasih banyak Terima Pak kasih. Kadis. Dan saya akhiri Bapeda Corner hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.